saya kerja di properti juga, dan sekarang sebenarnya kalau di kantor kami juga lagi banyak ekspansi juga ke beberapa daerah yang di daerah Jabodetabek utamanya untuk development rumah tapak baru lagi atau land house baru. Nah, saya ngelakuin ngelakuin web scraping Bu. Jadi sebenarnya pengen tahu di wilayah dekat kita kompetitornya sebenarnya itu berapa harga propertinya, dan juga sebenarnya bagaimana proyek ke depannya. Nah, jadi saya collecting datanya dengan scraping web untuk dapetin berapa jumlah. Suaranya hilang. Halo? Suaranya hilang. Halo? Suaranya Mas Farul Rosi hilang. Alpet dengar enggak? Enggak, Bu. Oh, oke. Disconnect kali. Oh, ya udah. Iya, kalau begitu supaya waktunya oh ya. Halo Bu, sorry tadi mental. Oh iya betul. Nah, saya coba izin share screen lagi Bu. Yes, bisa share kan? Bisa Bu. Silakan. Saya share screen Windows aja. Udah kelihatan belum Bu? Bentar, sabar. Sudah Bu ya. Iya. Jadi ya sebenarnya saya ngelakuin window scraping buat analisa kompetitor di sekitaran perusahaan kita. Udah kelihatan belum Bu? Ya Jadi sudah. saya lakuin Scraping apa? Nggak jelas. Scraping web scraping Bu. Oh, web scraping. Web Ya. scraping, data mining untuk crawling ya Bu. Web scraping untuk data properti yang ada di marketplace di Indonesia. Website tadi yang referensi diambil sebenarnya rumah 123. Kenapa rumah 123? Karena setelah dilihat dengan ada namanya itu similar web Bu. Similar web itu tuh nanti kita akan masukin data websitenya, ntar keluar kira-kira performance dari websitenya itu bagaimana. Contohnya total visitnya itu 4,5 miliar, terus ranking di Indonesia-nya itu ke 44, dan di compare dengan kompetitor website serupa dia dari peringkat kedua seperti itu. Nah, dari sini setelah masuk ke situ, masuk ke websitenya, terus ada data yang di scraping yang menurut saya penting. Yang pertama itu adalah harganya, kan karena tadi di perusahaan kami itu ada yang di Jabodetabek ya, developmentnya di Jakarta, Jabodetabek, jadi saya ambil harga, price-nya berapa, terus kemudian number of bedrooms, number of toilet, dan luas area, building areanya berapa, terus kemudian ya sebenarnya ada tambahan agentnya apa. Nah, dari sini sebenarnya saya buat coding, udah kata belum ya? Sorry Bu. Coding pakai Python untuk pakai modulnya itu Beautiful Shop untuk mendapatkan data-data tersebut. Jadi base URL-nya saya tulis base URL-nya, terus kemudian headers-nya, sampai dengan nanti saya saya ekstrak datanya dari HTML. Tadinya mau ke JSON, cuman ternyata saya nggak bisa karena ada beberapa yang di blok, jadinya pakai Beautiful Shop aja Bu. Jadi nanti akan saya ambil adalah judulnya, terus kemudian ada tag-nya itu di HTML-nya mana, extraction buat location-nya, terus kemudian price-nya, number bedroom, number toilet, land size, itu cakupannya adalah building size sama luas bangunan, building size sama luas tanah, land area, terus extract agent-nya sama sebagai anchor datanya itu di HTML ID. Jadi untuk melihat apakah datanya itu duplikat atau enggak. Kemudian nanti dibuat data frame, ada title, location, terus kemudian diekspor ke tadinya CSV, cuman karena ada problem jadi saya pakai Excel dulu. Nah, dari sini saya tuh dapat data mentahnya, tapi data
saya melakukan cleaningnya, preposisinya itu di Excel sebenarnya Bu. Karena kemarin tadi siang itu saya coba untuk cleaning datanya pakai Python, cuman ada problem di price-nya itu nggak bisa di integer atau masuk ke nominal ya Bu ya. Jadinya saya manual, saya pecah. Sebenarnya buat cleansingnya yang lihat sederhana dari data, kemudian text to column tadinya kan jadi satu terus dipisah di disparate berdasarkan dari headernya, ID kita location dan lain-lain. Kemudian saya cek juga ada duplikasi atau enggak pakai tools yang ada di Excel. Terus kemudian dari sini datanya yang sudah clean baru saya masukin ke Python. Jadi saya run Python sebenarnya saya dua data yang dua analisis yang dilakukan ya umum load data dashboard, terus totalnya sebenarnya ada 6145 data. Terus kemudian karena tadi ini saya ngambilnya di provinsi di DKI Jakarta, Jawa Barat sama di Banten, terus saya cleaning datanya, saya remove data yang tidak relate karena kayak di Karawang, Sukabumi, Cilegon itu daerah penunjang, jadi saya remove. Terus kemudian saya pilih situnya yang ada di Jakarta, di Bogor. Kemudian saya lihat lagi datanya, jadinya dari 6.000 ke 5.800. Kemudian saya remove juga outliernya pakai third party ya Bu. Terus diambil, dicek lagi datanya price, bathroom, toilet, land size sama building size. Terus datanya tinggal 466.1. Dari sini saya coba lihat eksplorasi data analisis. Dilihat distribusi price-nya, datanya di mana, ada skillness-nya, terus kemudian dilihat nomor bedroom-nya, terus dilihat lagi land size-nya sama building size-nya. Dari sini dilihat sebenarnya mapping per wilayah tadi yang saya inputkan untuk tugas ini. Tangerang, Bekasi, Bogor, ternyata banyak perumahan di daerah Tangerang. Kebetulan kita juga di kantor sebenarnya juga ada development untuk di daerah Tangerang di Banten ya Bu. Dilihat distribusi dari propertinya, dari sini dilihat metrik korelasinya antara price, bedroom, toilet, dan size. Sebenarnya dilihat metrik korelasinya yang paling relate dengan targetnya di price-nya. Nah dari sini terus kemudian dari sini baru masuk ke prediktifnya. Di sini saya ngelakuin dua. Yang pertama itu sebenarnya adalah dengan linear regression ya Bu ya. Linear regression terus dapat sebenarnya berapa sih tren RMSI-nya, tren RMSI-nya, tren R2-nya, R kuadratnya. Nah, kalau dia sebenarnya ada di angka 83 sama di 75 untuk di tesnya. Terus saya baca-baca lagi hari sore itu sebenarnya untuk meningkatin prediksinya atau meningkatin angka itu pakai yang diajarkan oleh Pak Surya yang Rich sama Lasso Bu. Cuman setelah saya coba karena iterasinya sampai 1000 agak lama tadi, tapi ternyata angkanya juga nggak beda jauh Bu. Untuk yang Rich-nya itu RMSI-nya di 82%, kalau yang di tesnya 77%, terus kalau untuk yang Lasso-nya itu ada 83 sama di 74. Seperti itu Bu, baru sampai situ sih Bu angkanya. Dari sampai sini ya. Tentang keperluan regresinya apa ya? Saya belum nangkep. Buat lihat prediksi harga rumah Bu di daerah Jabodetabek. Oh, prediksi harga rumah berdasarkan informasi tadi ya? Iya Bu. Kasus seperti ini kan ada ya yang model Boston itu kan ya? Boston Housing Price ya kalau saya. Semacam itu. Klasifikasi prediksi harga rumah. Terus itu tadi angka-angka tadi yang diperoleh terakhir adalah mean square error. Oke, itu kan berarti mencermati modelnya ya, R square error-nya itu ya. Teman karena angkanya gede-gede seperti itu, R square error itu kalau saya tuh apakah itu menjelaskan bagus tidaknya itu tidak terlihat gitu loh. Iya sih.
Kecuali kalau semua sudah dimensionless gitu, dimensionless, kemudian dalam prosentase. Nanti kita lihat rumusnya R² itu apa kan? R² itu kan data dikurangi rata-rata kuadrat per data kalau nggak salah ya, data kuadrat something like that. Itu makanya R² atau hampir sama seperti apa? Kuadrat apa least square-nya itu gitu toh, kuadrat terkecil itu. Nah, nanti dibagi dengan datanya kalau nggak salah data kuadrat, nanti silahkan ya. Sehingga ada prosentase ya, prosentase. Tapi itu adalah artinya bagus tidaknya model kan kalau R² itu. Iya, Bu. Dari sisi regresinya ya. Ada banyak itu. Parameter yang digunakan ataupun cara mengevaluasi regresi. Ada yang sifatnya koefisien dari regresi itu signifikan atau tidak. Jadi nanti bisa ada itu ya, summary di Python kan ada tuh summary, statistik summary itu. Ya ada, Bu, statistik summary. Ada kan? Ada, Bu. Ya itu kan di sana nanti ada R², terus ada tiap betanya itu signifikan atau tidak gitu. Terus ada R², ada F-nya atau T-nya lah segala macam. Tetapi setiap parameter itu harus memberi kesimpulan yang sama ya. Jadi dari sini saya belum bisa melihat bagus tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa juga sih antara prediksi dengan dengan data dibandingkan gitu kan. R² itu salah satunya itu kan. Kalau kita gambar garis regresi, regresinya kan memang multivariat. Multivariat atau nih? Iya, Bu. Ya. Jadi hasil prediksi si Y target itu atau Y sama dengan sigma dari beta I XI plus beta 0 itu kemudian dengan Y data per Y data gitu ya, per Y data kali 100%. Silahkan itu R²-nya di situ nanti secara manual bisa dicermati dan kemudian di dalam prosentase itu lebih mudah untuk dilihat. Jadi di gambar juga akan ada gambarnya nggak sih ya tadi? Yang itu tadi gambar distribusi data atau apa itu? Tapi data hasil regresi. Belum sih, Bu, belum sampai sana. Ya, boleh. Jadi kalau sekilas sama regresi kan enak ya, sama prediksi sama datanya gitu. Prediksi ini kan idenya gini, prediksi itu kan sebetulnya menduga yang belum, artinya yang belum terjadi, ya kan? Tapi kalau regresi itu menduga pola data yang sudah terjadi bahwa itu linier atau tidak linier atau apalah yang mengikuti pola yang dikehendaki itu kalau dari sisi regresi gitu. Ya, jadi kemudian menduga harga ya berarti bermainnya di rentang data yang sudah ada. Nah, masalahnya kan tadi tiap kolom itu kan satuannya beda-beda ya? Iya, Bu, kalau yang luas bangunan, luas tanah kan meter Ya. square ya, Bu. Ya, Terus kalau jadi yang tadi toilet itu numbers sama price rupiah. Ya, betul. Jadi itu sebabnya kenapa data itu perlu distandarisasi atau dinormalisasi. Misalnya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Y-nya harga, X-nya luas. Berarti pada mosok beta 0 itu tanpa kali X ya, adalah harga ditambah beta 1X, X-nya luas. Padahal berarti beta 1 kali X itu haruslah satuan harga, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau dicermati itu adalah harga plus satuan yang antara luas dengan beta 2 yang nanti jatuhnya harga beta 1 sorry. Beta 1 adalah harga per luas misalnya gitu. Itu enggak menarik.
Tapi ketika semua bebas dimensi dalam arti dinormalisasi, kemudian nanti kita kembalikan lagi ke satuan yang sudah ada. Misal ya, ketika mau setelah scraping koleksikan data tadi katanya di Excel begitu, kemudian dinormalkan atau dinormalisasi. Saya biasanya saya bagi semua dengan maksimum data, misal begitu ya, paling gampang. Ada yang normalisasikan si Ekman rata-rata per standar deviasinya, ada yang begitu. Tapi saya bagi maksimumnya semua, dan masing-masing berarti akan bermain di antara 0 sampai 1 karena ada angka yang maksimum sebagai referensinya. Kemudian nanti Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X, Y-nya ini tidak punya satuan memang. Nah, ketika itu menjadi harga, ya toh, ketika itu menjadi harga, nanti kita tinggal kembalikan lagi, dikalikan oleh si maksimumnya Y. Nanti jadinya adalah harga yang sesungguhnya. Jadi semua Y prediksi nanti dikalikan dengan maksimum dari itu, kemudian dibandingkan dengan data, maka diperolehlah prediksinya. Kira-kira itu bisa dipahami? Bisa Bu, sebenarnya sih tadi saya coba baca-baca juga. Sebenarnya untuk fitur ya Bu, fitur di RSTEP itu salah satunya itu pakai regresi linear, pakai modelnya itu yang hedonic model Bu. Dan saya masih belum baca-baca juga sih. Baik. Ya, silahkan ya. Dan silahkan manfaatkan ChatGPT semaksimal mungkin ya, banyak bertanya rumusnya apa, kalau makna codingnya ini maksudnya apa, dan seterusnya. Kemudian jelaskan dan seterusnya. Ya, karena kalian di perusahaan bolehlah kalau misalnya ChatGPT ini yang versi berbayar supaya lebih cepat bekerja, kemudian akan memberikan codingnya dan seterusnya. Itu ya bagus ya, sudah ada hasil. Semoga tidak kewalahan untuk menulis ya. Menulisnya itu bisa dengan bantuan ChatGPT untuk menerangkan. Tolong terangkan ini itu kata-kata kuncinya dan sambung menyambungnya gitu, supaya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menjembatani cara kita berkomunikasi supaya lebih ilmiah dan cepat. Untuk sementara begitu ya. Boleh. Nanti tapi akan saya cek di Turnitin kalau ketangkep AI detektor atau apapun, nah itu akan jadi masalah. Tapi sejauh ini ya kalau seperti saya ya bisa jadi ya bisa lah ya menjadi bahan tesis. Bagus ya. Nanti kita pertajam lagi Mas Farurosi ininya, matematikanya, kemudian supaya kalau web scraping itu kan versi orang TI misalnya kan ya, kemudian matematikanya lebih tajam. Orang TI biasanya menghindari ekspresi matematikanya gitu, dan mungkin tidak hanya regresi versi Lasso, mungkin pakai berbagai classification. Nanti ada daerah mana itu Tangerang bla 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 bla, jadi kita bisa melihat bahwa bisa terjadi klasifikasi ya, dari web scraping-nya itu bisa terjadi klasifikasi ya. Jadi pola-pola perumahan yang dari situ. Jadi untuk sementara eksplorasi data ini yang kita lakukan. Kemudian nanti pertanyaan AI-nya di mana ya, web scraping tadi adalah sudah AI ditambahkan tentang regresi, dan juga nyangkut big data karena datanya very big ya, dari berbagai informasi di web. Good, very good ya. Tapi kami tidak bisa bantu yang web scraping-nya. Silakan dinarasikan sebaik mungkin. Kemudian jadi silakan narasikan dengan dibantu tadi mau AI dan seterusnya, ChatGPT seterusnya. Kemudian carilah pustaka yang menyangkut hal itu gitu. Jadi misalnya tentang perumahan, ini dibahas apa-apa begitu ya, di mana itu dari internet gitu. Itu bisa ya. Nanti semoga saya pernah menunjukkan cara mencari pustaka. Kalau tidak
Kalau perlu bantuan atau ingin ditunjukkan, saya tunjukkan untuk sementara presentasi dulu. Kemudian kalau ingin bagaimana menambahkan pustaka, bisa minta tolong Pak Yohanes misalnya, caranya nyari pustaka biar yang bagus-bagus seperti apa, silahkan. Karena itu dibutuhkan juga di BDA, jadi bisa atas nama BDA boleh ya. Oke, very good. Jadi saya senang ini teman-teman sangat mandiri bekerjanya, sudah terlihat kalau sebagai mahasiswa S2 dan bekerja begitu mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Ya, Jordi silahkan. Ini saya tutup dulu supaya per topik pendek-pendek gitu.